Di tepi barat sungai Zambezi yang megah, tepat di wilayah selatan Zambia yang bersisian dengan air terjun Victoria yang menakjubkan, hidup sebuah suku yang menyimpan jejak-jejak peradaban Afrika kuno yang nyaris terlupakan dunia, suku Leya. Dalam lanskap sabana yang bergelombang dan hutan mopane yang lebat, suku Leya hidup dengan ritme alam yang tak berubah oleh waktu, sebuah komunitas yang menjadikan tradisi, spiritualitas, dan harmoni sebagai poros hidupnya. Suku Leya bukan sekadar etnis, mereka adalah pelestari sejarah lisan, arsitek warisan budaya, dan penjaga spiritual dari salah satu kawasan paling memukau di Afrika. Sejak zaman dahulu, mereka dikenal sebagai pemukim pertama di wilayah Livingstone sebelum pengaruh luar datang membawa perubahan. Dalam mitologi lokal, mereka dipercaya memiliki ikatan khusus dengan roh-roh air, terutama yang menghuni air terjun Mosi-Oa-Tunya, nama asli air terjun Victoria yang berarti asap yang menderu. Salah satu warisan paling istimewa dari suku ini adalah situs pemakaman batu di Bukit Mukuni, tempat para leluhur mereka disemayamkan. Disinilah, antara batu-batu besar yang diam membisu, tersimpan sejarah panjang tentang pengorbanan, kepemimpinan, dan hubungan sakral antara manusia dan bumi. Setiap batu adalah naskah bisu yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang masih memahami bahasa roh dan tanah. Kehidupan sehari-hari suku Leya tak bisa dipisahkan dari nilai gotong royong. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kerja kolektif, dalam bertani, membangun rumah, hingga mengadakan ritual musim. Bahasa Leya, yang termasuk dalam rumpun bantu, menjadi alat utama dalam menjaga kesinambungan budaya mereka, termasuk nyanyian kuno yang dinyanyikan para tetua di waktu panen dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski globalisasi perlahan menyusup ke jantung tradisi mereka, suku Leya tetap menunjukkan keteguhan dalam menjaga identitas. Beberapa tokoh muda Leya kini menjadi jembatan antara dunia modern dan warisan leluhur, mengangkat budaya mereka ke panggung nasional dan internasional melalui seni, musik, dan pariwisata berkelanjutan. Suku Leya bukanlah nostalgia masa lalu, tetapi contoh hidup bagaimana budaya dan alam bisa berpadu secara elegan. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, mereka mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan akar. Di setiap detik yang berlalu di tanah mereka, tradisi tak hanya dijaga, melainkan dihidupkan kembali dengan kebanggaan dan cinta yang dalam. Di balik keindahan budaya dan kekayaan sejarah suku Leya, tersembunyi sejumlah fakta yang begitu unik, aneh, bahkan mistik, fakta-fakta yang nyaris tak pernah terungkap ke dunia luar karena hanya diceritakan dalam lingkaran terdalam para tetua suku. Ini bukan sekadar cerita rakyat, melainkan potongan realitas yang membentuk kepercayaan dan cara hidup mereka selama berabad-abad. Di salah satu bukit suci yang dijaga ketat oleh komunitas Leya, terdapat batu besar yang mereka sebut Liengo. Menurut para tetua, batu ini bernapas setiap malam bulan purnama. Para penduduk percaya bahwa batu tersebut menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka mengklaim bahwa jika kita mendekat dalam keheningan total, kita bisa merasakan detak halus seperti napas dari dalam batu itu sendiri. Beberapa peneliti lokal yang mencoba memverifikasi cerita ini dilaporkan mengalami mimpi-mimpi ganjil setelah mengunjungi lokasi tersebut. Suku Leya memiliki dialek khusus yang tidak pernah diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dialek ini disebut Ichilolo, dan hanya digunakan saat mengantar arwah orang yang meninggal menuju dunia cahaya. Bahasa ini tidak diajarkan secara umum, melainkan diwariskan secara lisan kepada segelintir penjaga tradisi. Anehnya, beberapa frasa dalam Ichilolo tidak memiliki padanan atau akar dalam bahasa Bantu lain, seolah berasal dari sistem linguistik yang sepenuhnya asing. Salah satu cerita paling misterius yang hidup di kalangan Leya adalah tentang seorang leluhur bernama Mutanda Wansofu, yang dipercaya sebagai manusia separuh roh. Konon, ia lahir dengan tanda putih di kening dan tidak pernah menua setelah usia 30 tahun. Beberapa orang tua desa bersumpah telah melihatnya berjalan di tepian sungai Zambezi bahkan di era modern, mengenakan pakaian dari kulit binatang kuno dan membawa tongkat dari kayu mopane tua yang memancarkan aroma damar kuat. Di sebuah desa terpencil, ada batu datar besar dengan jejak kaki manusia tertanam di permukaannya, bukan seperti bekas tapak biasa, melainkan tenggelam seolah batu itu lunak saat diinjak. Warga percaya bahwa jejak itu milik leluhur pertama mereka yang turun dari langit, sebagai pertanda bahwa Leya adalah orang-orang pilihan bumi. Hingga kini, jejak itu tak bisa dipindahkan atau dihancurkan, bahkan dengan alat modern. Suku Leya sangat mempercayai kekuatan kata dan nama.
Ada beberapa nama leluhur yang dilarang keras diucapkan saat hujan turun, karena dipercaya bisa membangkitkan badai atau petir yang tak terkendali. Ritual khusus dilakukan jika seseorang secara tidak sengaja melanggar aturan ini, termasuk mengubur lidah ayam jantan di bawah batu sungai sebagai bentuk permintaan maaf pada roh langit. Fakta-fakta ini mungkin terdengar tidak biasa di telinga modern, tetapi bagi suku Leia, semua ini adalah bagian dari tatanan kosmik yang menjaga keseimbangan dunia mereka. Dalam budaya yang menjunjung tinggi harmoni antara roh, alam, dan manusia, tidak ada yang benar-benar aneh, yang ada hanyalah apa yang belum dipahami. Dalam sunyi dan kesederhanaannya, Leia menyimpan semesta kecil yang penuh keajaiban. Dan mungkin, dunia luar hanya perlu lebih banyak mendengar, lebih banyak menghormati, dan lebih sabar membaca rahasia yang mereka simpan begitu dalam. Jika Anda berjalan melewati jalan setapak berdebu yang membelah padang kering di selatan Zambia, Anda akan menemukan sebuah dunia yang bergerak pelan tetapi penuh makna. Dunia itu adalah milik suku Leia. Disinilah, kehidupan sehari-hari tidak diukur dari kecepatan waktu, melainkan dari kedalaman makna. Segalanya terjadi dengan kesadaran, menanam, membangun, berbicara, bahkan diam sekalipun. Hampir semua kegiatan masyarakat Leia berakar dari tanah. Sebagian besar keluarga hidup dari pertanian subsisten, menanam sorghum, jagung, dan umbi-umbian untuk kebutuhan sehari-hari. Para wanita, dengan semangat yang tak pernah padam, bangun sebelum matahari terbit untuk menumbuk jagung dan menyiapkan enzima, makanan pokok yang menjadi jantung dari setiap meja makan Leia. Lelaki dewasa biasanya pergi ke ladang atau membantu memperbaiki pagar dan rumah dari tanah liat dan jerami, sementara anak-anak mengembala kambing dan belajar dari alam. Namun, hidup dari tanah bukanlah hal mudah. Musim kering yang panjang dan ketergantungan pada hujan yang tak menentu kerap menjadikan panen sebagai perjudian nasib. Disinilah kekuatan spiritualitas mereka mengambil tempat, berbagai ritual musim digelar agar langit membuka hatinya dan menurunkan hujan. Bagi Leia, alam bukan objek, melainkan subjek yang hidup, yang harus dihormati dan disapa dengan rendah hati. Dalam komunitas Leia, perempuan memegang peran sangat penting, bukan hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penjaga budaya. Mereka adalah penyanyi dalam ritual, pendidik anak-anak, dan pengrajin yang menghasilkan anyaman serta kerajinan tangan dari serat alami. Di balik kelembutan mereka tersimpan keteguhan luar biasa. Ketika seorang perempuan Leia menari di perayaan panen, ia menari bukan hanya untuk kegembiraan, tetapi juga sebagai ungkapan syukur atas hidup yang keras namun layak dihargai. Meskipun banyak anak Leia kini mulai mendapatkan akses pendidikan, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas membuat kemajuan mereka tak selalu mulus. Banyak keluarga harus memilih antara menyekolahkan anak atau meminta mereka membantu di ladang. Bagi beberapa anak muda, dilema antara mempertahankan tradisi atau mengejar mimpi di kota menjadi pertaruhan identitas yang tidak mudah. Namun menariknya, semakin banyak generasi muda yang berusaha memadukan keduanya, mereka kembali ke desa setelah belajar, membawa wawasan baru tanpa melupakan akar budaya. Di mata luar, kehidupan Leia mungkin terlihat berat. Namun di balik itu, tersembunyi kekayaan lain yang tidak terukur oleh materi, rasa kebersamaan yang kuat, tawa anak-anak yang bermain dengan ban bekas dan tongkat kayu, nyanyian malam di sekitar api unggun, serta kisah-kisah nenek moyang yang tak pernah dibiarkan padam. Dalam dunia yang terus bergerak cepat dan penuh hiruk-pikuk, kehidupan Leia menjadi cermin, bahwa kebahagiaan sejati kadang datang dari hal yang paling dasar, hubungan dengan alam, dengan sesama, dan dengan jiwa kita sendiri. Dalam setiap irama genderang, dalam setiap sapuan warna merah tanah pada dinding rumah, dan dalam setiap tarian yang mengguncang tanah saat matahari terbenam, hidup dan berdenyutlah warisan budaya suku Leia. Tradisi mereka bukan sekadar peninggalan masa lalu, ia adalah kehidupan itu sendiri, sesuatu yang hadir dalam napas harian dan menjadi fondasi moral, spiritual, serta sosial masyarakat. Salah satu tradisi paling sakral dalam budaya Leia adalah upacara inisiasi atau kumukanda, yang menandai peralihan anak laki-laki dan perempuan menuju kedewasaan. Prosesi ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, diadakan di tempat terpencil yang dijauhkan dari pandangan umum. Di sana, para remaja diajarkan tentang nilai kehidupan, sejarah suku, keterampilan bertahan hidup, serta filosofi adat yang telah diwariskan turun-temurun. Bagi perempuan, inisiasi dikenal sebagai Cinamwali, sebuah perayaan yang sangat kaya makna. Mereka diajari peran sebagai wanita dalam komunitas,
pentingnya menjaga martabat, serta peran spiritual perempuan sebagai pemelihara keseimbangan kehidupan. Tidak ada budaya Leia tanpa musik. Irama drum, gemerincing lonceng kaki, dan nyanyian polifonik menjadi bagian penting dari setiap peristiwa, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Tarian tradisional mereka seperti Malende dan Ngoma bukan hanya hiburan, tapi bentuk komunikasi yang dalam antara manusia dan leluhur. Alat musik seperti ngoma, gendang, silimba, selofon lokal, dan kalimba, piano jari, menjadi saksi zaman yang tetap dimainkan dengan penuh semangat. Dalam budaya Leia, musik dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan, baik secara fisik maupun emosional. Suku Leia memiliki sistem adat yang sangat terstruktur. Kepala suku, atau mukumuni, adalah figur pemersatu yang dihormati bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaannya. Segala bentuk konflik, baik antar keluarga maupun antar kampung, diselesaikan lewat musyawarah adat, yang disebut inkundela, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Perkawinan antar anggota suku tidak sekadar ikatan antara dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar. Proses lamaran melibatkan serangkaian ritual yang rumit, termasuk pertukaran simbolik berupa hewan ternak atau hasil bumi. Upacara ini menggambarkan betapa tinggi nilai kehormatan dan keterikatan antar generasi dalam budaya mereka. Dalam kepercayaan Leia, kehidupan tidak berakhir dengan kematian. Roh leluhur tetap hidup di sekeliling mereka dan terus memengaruhi kehidupan harian. Karena itu, ritual penghormatan leluhur, Kutambika, diadakan secara berkala. Makanan, minuman, bahkan tembakau dipersembahkan di bawah pohon atau batu keramat sambil membacakan doa-doa agar para leluhur menjaga dan membimbing keturunan mereka. Ada pula berbagai larangan adat atau tabo, yang masih dijunjung tinggi. Misalnya, dilarang membangun rumah menghadap matahari terbit karena dianggap bisa mengusir roh pelindung keluarga. Atau larangan menyebut nama orang tua secara langsung, sebuah bentuk penghormatan mendalam yang diwariskan sejak zaman dahulu. Budaya suku Leia adalah pelangi yang terdiri dari warna-warna kepercayaan, nilai, dan warisan luhur. Ia bukan fosil budaya, tetapi tubuh hidup yang terus bergerak dan beradaptasi. Meski zaman berubah dan tantangan datang dari segala arah, adat Leia tetap berdiri sebagai jangkar identitas mereka, sebuah pengingat bahwa jati diri yang kuat selalu lahir dari penghormatan pada masa lalu.